ngebahas apa? Mau ngebahas apa? Gue itu mau kasih tahu sama kalian, I miss you guys. Ya, gue lagi kemarin nggak bisa live ya. Nggak boleh terlalu apa bahasa kampungannya merong-merong. Apa sih merong-merongnya? Nggak boleh. Jadi kita membahas hal-hal yang penting-penting saja, oke? Itu panu kali. Lu gila, masa panu hitam gini? Ini logo pakai toner gitu. Ini kalau gua nggak pakai filter ini terkupas-kupas nih. Nanti lah ini gue kasih tamat. Ya Tuhan. Nanti guys, gua jangan cerita endorse nanti bentar dulu. Gua mau kasih tahu sama kalian, saya akan membagikan buku Universal Logical Thinking. Apa sih? Apa, Mon? Bukunya mana, Mon? No, bukunya ada kemarin. Laporannya gimana, Kak? Laporannya berjalan. Kalian sebelum bertanya-tanya, lebih bagus kalian itu lihat di Google. Bahkan saya udah posting gitu loh. Laporan itu berjalan. Di mana? Di Jakarta Barat. Jadi kalau kalian bilang, kapan tuh nggak ditangkap-tangkap, kalian ini harus menjadi masyarakat yang bisa menghargai penegak hukum dengan prosesnya. Gitu. Jangan apa-apa nggak ada laporan yang dilapor terus masuk penjara, itu nggak ada. Semua sesuai prosedur ya. Ya, apalagi kita ini tidak seperti dia itu yang katanya bayar ya kan. Gue kan tidak bayar. Maka menurut gue sih cepet diresponnya, walaupun itu pelimpahan dari Polda dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat. Itu tidak downgrade. Yang bilang downgrade siapa? Ya kan? Buktinya kasus-kasus dari Polda Metro Jaya yang dilempar ke Jakarta Selatan itu banyak yang jalan. Ya kan? Kenapa Polres Jakbar? Karena saya berdomisili di Jakarta Barat. Makanya dilimpahkannya sesuai dengan alamat pelapor. Begitu. Jadi saya kasih tahu kalian, jangan termakan isu-isu bilang itu kasusnya downgrade. Loh, lebih enak dong. Kenapa lebih enak? Kalau diprosesnya di Polda Metro Jaya, itu akan memakan waktu yang lebih lama daripada kalau di Polres. Karena apa? Karena Polda Metro Jaya itu adalah pusat dan sumbernya orang melapor-lapor ya. Gitu. Dia mau bilang downgrade ini itu. Itu manusia gimana sih? Yang bener dong. Kita stop pembodohan buat masyarakat ya. Stop. Gue akan bagikan buku ini. Judulnya Universal Concept of Logical Thinking ya, atau konsep universal berpikir logis. Tuh hilang kan? Nih. Buku ini tuh pernah gua presentasikan di Universitas Muhammadiyah, dengan ini juga ditandatangani oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Din Samsudin. Buku ini temen gue yang jadi ceritanya buku ini tuh lucu banget deh. Tapi nanti gue akan ceritakan di Reels aja. Karena gue akan bagi 20 buku ini untuk kalian. Untuk melawan melawan radikalisme yang terjadi di Indonesia. Pusatnya dari mana? Pusatnya dari pikiran. Mau Kak biar tambah pinter? Yes. Buku ini aslinya 200.000, tapi gue bagi 20 buku gratis buat kalian semua. Buku ini tidak ada di Gramedia karena saya bilang sama teman saya, Bang Aldi, saya tidak setuju buku ini dimasukkan ke dalam Gramedia atau ke toko-toko buku. Akhirnya kalian harus beli langsung sama penulisnya ya. Kenapa seperti itu? Saya punya alasan. Kalau kalian baca buku ini, kalian akan malu. Karena saya terutama ya, saya ini kan orangnya logik banget ya, rasional sekali. Nah, baca buku ini kita sampai gila ya, ternyata kita itu didogma, didoktrin gitu loh. Aku mau, siap. Caranya gimana dapatkan bukunya? Tenang. Caranya nanti gua kasih tahu di Reels ya kan. Kita akan membahas soal pahlawan-pahlawan wanita di zaman kerajaan pada zaman dulu. Di zaman kerajaan pastinya zaman dulu ya guys. Sorry gue belum ngopi.
perempuan-perempuan kerajaan yang menjadi pahlawan atau kesatria di bumi Nusantara. Salah satunya adalah Ratu Sima, Laksamana Malahayati dan lain-lain ya. Nanti kalian gua kasih challenge, nggak susah-susah lah sama gua mah, yang penting bukunya 20 gua kasih kalian aja, nggak susah-susah, nggak repot-repot ya. Untuk apa? Kita itu melihat lagi. Karena banyak sekali sekarang public figure yang justru menyuguhkan hal-hal yang tidak mendidik. Tidak mendidik itu bukan dengan intonasi bahasa gaya, bukan. Tapi apa? Kayak dia itu kayak menginfluence masyarakat atau warganet atau fansnya untuk menjadi bodoh gitu. Untuk menjadi bodoh itu dengan dia menyebarkan berita hoax, dengan dia menyerang-nyerang begitu. Jadi nanti akan gua bahas di Reels ya. Semoga si Jengger dapat hukuman. Pasti kalian harus tahu, tidak pun di tangan saya karena prosesnya ya. Tidak di tangan saya, di tangan orang lain dia pasti kena. Karena dia sudah keterlaluan. Dia bilang hakim dibayar, hakimnya bodoh gitu katanya. Katanya ini hakim gimana sih katanya. Lu cuman disupport sama netizen aja lu mau katanya gitu. Itu satu, poin pertama. Hakim itu, kenapa kalian kalau lihat di tempat peradilan itu tidak ada foto presiden? Kenapa? Karena yang tertinggi di negara ini, yang tertinggi di hukum adalah itu. Gue minum kopi dulu ya. Jadi nggak ada yang paling tinggi di sana. Artinya tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk presiden. Ya makanya di pengadilan itu cuma ada gambar Garuda. Coba deh perhatiin di Google. Nggak bisa dibayar, tidak bisa hukum dibayar. Kalau ada oknum, ya oknumnya. Tapi jangan bilang itu polisi yang diserang itu karena dibayar ya, minimal 1 M. Saya tidak mau mengeluarkan 1.000 rupiah pun. Di sini kita lihat, bapak-bapak penegak hukum bisa membuktikan perkataan saya atau perkataan si Nikita tentang dibayarnya sebuah keadilan. Gitu, kakak kurang tidur ya, masih ngantuk. Ngopi dulu kak sama pisang goreng. Gue tuh kurang suka pisang goreng ya. Yang mana yang mau di endorse itu? Jadi buat kalian yang punya usaha rumahan, silahkan tag saya atau kirim produknya boleh ya. Tapi jangan makanan yang hewan kaki 4, saya tidak mau. Terus kalau yang brandnya saya lihat bagus, kalian harus bayar. Tapi kalau rumahan jangan bayar, gratis aja. Kalian tag juga boleh ya. Nanti saya repost. Kakak terima endorse tidak? Ya, apalagi untuk UMKM atau pedagang-pedagang kecil. Ya, yang baru-baru membuka bisnisnya, baru-baru menjalani bisnisnya. Kalian tinggal tag aja Tengku Zenzabella ya. Gratis, tidak bayar. Jadi kemarin-kemarin yang saya posting itu gratis, itu nggak ada yang bayar. Halo Yuke. Nah itu dibantu sama kakak gua. Daster rumahan boleh. Aku tanya kak soal usahaku sayuran. Iya boleh. Boleh apa aja. Avoskin bayar lah. Avoskin bayar guys. Fukalor. Apa lagi man? Makeover, MAC, terus Pink Plus. Pokoknya makeup yang gue pakai harus dia bayar karena apa, terbukti di wajah gue gitu. Ya. Halo Kak Zanza Yuka. Jadi gue mau marah sama Yuka ya. Kalian rekam ini. Gue mau marah sama Yuka. Gue nggak senang sama Yuka. Kenapa? Yuka, lu pantengin ya. Gue kasih tahu. Lu ini kan menjadi apa ya? Menjadi patokan buat warganet tentang kebenaran. Gue mau kasih tahu sama Yuke, lu kenapa menghilang 4 hari? DM gue penuh, dikira lu dimatiin orang. Ya, gue nggak suka. Ayo bersuara lagi. Cus marah katanya.
Sebel gue, Kak Yuka kenapa kak? Kak tolongin Yuka. Ih, Yuka gimana ini? Gue lagi sibuk ya kan. Ini anak kenapa? Gue DM Yuka, gue bilang, lu kenapa Yuka? Gak bener sih Bibilung ini, bahaya Bibilung. Buat sensasi menghilang dia. Iya kan? Ya, jangan ganggu ya. Mon, mau rokok dong. Kak, PGN foto bareng. Kakak pengen, gue pikir PGN apa, organisasi apa lagi tuh. Yang ada GMN, Garda Militan Nusantara. PGN apa ya kan? Boleh kalau, tapi gue aslinya nggak begini ya. Gue aslinya agak kayak manner, polite, asik, polite banget dah gue. Bahas tentang surga di telapak kaki suami, Kak. Buset. No. Dari versi apa? Oke, gue akan bahas nih gue iniin. Tap love lah. Tap love dong. Kalau di TikTok kalian nyawer loh. Kalau di sini gratis maka tap love ya. Saya akan doakan buat semua yang tap love akan diberkati Tuhan dan disayang oleh Garda Militan Nusantara. Kalau ada masalah kami yang maju. Ntar dulu, mana tadi nih? Surga di telapak kaki suami. Kenapalah jadi kufollow kau bang? Kok jadi kufollow kau bang? Salah pencet aku bang. Udah lah, gak apa-apa, biar. Mana ya pin? Nih, bahas tentang surga di telapak kaki suami. Oke. Gue gak ngerti ya. Nih ya, gue kasih tahu sama kalian. Gue ini kan orang yang rasional dan keyakinan gue tidak menganut surga-surgaan ya. Di keyakinan gue itu surga dan neraka itu ada di kehidupan yang sekarang, karena kami itu mempercayai reinkarnasi ya. Duka kami adalah neraka kami, makanya waktu kalian kesusahan kalian sering bilang hidup ini kayak neraka. Suka kami adalah surga, karena kami mempercayai karma pala. Apa yang kau lakukan itu yang kau dapatkan. Ketika sengaja atau tidak sengaja kau berbuat salah menyakiti orang lain, maka kau akan mendapatkan duka dalam bentuk macam-macam. Begitu juga sebaliknya, suka ya. Jadi kami ini saya berlomba-lomba untuk mendapatkan kehidupan selanjutnya dengan versi yang terbaik dan tidak banyak dukanya. Karena dalam kehidupan suka dan duka itu harus wajib dirasakan bagi setiap jiwa. Tidak ada jiwa yang suci. Semua yang berasal dari manusia pasti pernah melakukan dosa, dan tidak mungkin dia seperti setan dan tidak mungkin dia seperti malaikat. Oke, sampai di situ untuk kepercayaan saya. Lalu saya akan lanjutkan untuk membahas orang yang bilang surga di telapak kaki suami. Tidak. Saya bisa katakan tidak ada surga di telapak kaki suami. Suami adalah orang yang datang dari rahim yang berbeda. Sedangkan ibu adalah perantara Tuhan untuk hadirnya setiap jiwa menjadi manusia di atas dunia ini. Mau dia seperti apa, dia salah kasih tahu. Tapi tidak untuk dilupakan. Ya, memang kita hanya titipan. Tapi bagi orang tua kita ya, tapi tidak bisa orang tua seperti itu kan. Jadi saya mau kasih cerita buat kalian. Di dalam Hindu, kenapa Ganesha adalah dewa yang paling pertama dipuja sebelum dewa Siwa, sebelum dewa-dewa lainnya. Karena apa? Waktu itu jadi gue cerita dalam versi Hindu. Ada dua anak dewa Siwa dan Parwati, dan Dewi Parwati itu dua. Ganesha dan namanya Vinaya ya, lalu diganti dengan Ganesha. Ganesha dan Kartike. Dibilang sama Dewa Siwa, bagaimana siapa yang akan tunggu gue random. Siapa yang akan dipuja duluan ketika pemujaan? Kartike atau Ganesha? Ganesha ini yang kecil, Kartike yang tua. Kata Parvati, oke, yang bisa mengelilingi dunia ini. Lalu mereka dikasih batas waktu tertentu untuk mengelilingi dunia ini, maka dialah yang akan dipuja pertama sebagai simbol dari kecerdasan dan ilmu. Ya, Ganesha tidak bisa karena kepalanya gajah dan dia gendut. Ya, dia nggak bisa. Kartike punya burung yang bisa terbang mengelilingi alam semesta.
Lalu Ganesha apa? Dia mengelilingi ibu bapaknya. Mengelilingi ibu bapaknya, maka dia dinyatakan sebagai lambang dari kecerdasan dan ilmu kebajikan alam semesta. Dunia itu diakui oleh dewa-dewi dan sang pencipta adalah orang tua kita, ayah dan bapak kita di dunia seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang di telapak kaki suami itu nggak ada, suami kita bisa cerai, dia bisa selingkuh, kenapa surga ada di tempat dia? Kenapa? Coba, ya kan? Ibu tidak pernah terganti, bagaimanapun cekcoknya kita sama dia. Tapi kalau suami nggak ada, besok suamimu selingkuh, masa itu surgamu? Ketahuan ataupun tidak? Nggak ada itu hubunganmu sama suami. Sedangkan di dalam Islam aja, setahu saya, cerai itu ada dua. Cerai karena mati, cerai karena hidup, cerai hidup, ya, bercerai gitu karena ada masalah. Nah, setahu saya, orang yang meninggal, suami istrinya tidak boleh mencium jenazah suaminya pada saat dia sudah dibersihkan, sudah dirapikan. Karena apa? Tidak muhrimnya lagi, karena mereka sudah bercerai secara maut. Gitu. Artinya surga tidak di telapak kaki suami. Nah, seorang ibu, mau anaknya perempuan atau laki-laki, dia meninggal tetap bisa mencium jasadnya. Artinya di sana terletak surga. Surga itu yang dimaksud bukan surga yang bermega-mega berwarna hijau ini dan itu, tidak. Tidak, ya. Kau harus berterima kasih dengan sang pencipta. Sang pencipta alam semesta adalah Tuhan yang menciptakan ruhmu masuk ke dalam rahim ibumu. Lalu si ibumu yang menciptakan di dunia untuk melahirkanmu. Maka ibu adalah Tuhannya kita di dunia. Ya, begitu. Gitu. Ini yang kayak gini-gini, ini dia orang tidak mau edukasi, maka kita blok saja. Yang bilang surga di telapak kaki suami siapa? Nggak tahu, lihat aja di TikTok. Si itu kayaknya ya si Gocap ya. Boleh kita cekcok sama orang tua kita, wajar. Tapi nggak juga sampai menginikan dia. Tapi itu sih bukan urusan kita ya, karena surga neraka orang lain itu bukan urusan kita. Saya hanya menjelaskan pertanyaan abang ini. Kalau saya, surga nggak ada di telapak kaki suamiku, nggak ada. Kenapa pula ada di sana? Nggak ada. Surga dan neraka itu, Gocap siapa lagi? Udahlah, capek gue. Gitu, cekcok orang tua yang benar tidak akan membuat anaknya terkutuk, ya. Tapi anak yang benar tidak akan mengutuk orang tuanya, ya. Kan banyak cara, nggak harus jadi musuh gitu. Nggak usah bahas surga, Beb. Tadi saya sudah bahas soal NM, soal Nikita. Ya, saya sudah bahas. Tidak ada yang downgrade, saya sudah bahas. Tidak ada yang downgrade. Apalagi, gue nggak pernah ngerasain yang seperti itu ya, karena even gue itu berbeda agama dengan ibu saya, tidak ada masalah buat kami. Jadi kami tidak pernah cekcok tentang orang tua. Jadi gue nggak bisa membayangkan ada orang yang seperti itu dengan orang tuanya, karena orang tua gue sendiri nggak ada masalah apa-apa dan gue tidak ada masalah apa-apa. Jadi sulit untuk saya bayangkan dan jelaskan. Silakan kalian tanyakan itu kepada orang yang mengalami, ya, itu lebih fair. Dari mana tuh konsepnya surga di bawah telapak kaki suami? Nggak ngerti gue konsepnya dari mana. Makanya kalian harus memperbaiki pola pikir kalian dengan konsep universal berpikir logis, ya. Buku ini akan gue bagikan hari ini dengan challenge siapa dewi atau kesatria wanita di zaman kerajaan di Nusantara ini yang menjadi favorit kalian. Yang terbanyak pilihannya gue akan kasih buku ini. Buku ini harganya 200.000 tapi gue kasih gratis 20 buku buat kalian semua. Langsung dari penulisnya. Buku ini nggak ada di mana-mana.
Suka dapat suami ini tipe-tipe orang yang menginjak harkat martabat istri. Oh iya dong, gua itu pejuang kesetaraan. Pejuang kesetaraan. Makasih ya Tan, hari untuk mencerah April ke depannya, siap. Mau dong, nanti komen ya. Nanti gue buat reels, kalian tinggal nulis aja, gampang lah, nggak ada yang gimana-gimana. Dan gue itu, tapi Jabodetabek, sorry, Jabodetabek, karena kalau ongkos kalian ke Papua pula mahal kali. Ada 20 orang di Papua, mahal kali. Sri Kandi, lakinya salah mendidik suaminya, kebetulan istri tipe wanita durhaka ya, jadi Chan. Susah. Oke. Asbak dong. Kok gini banget ya ini Mon? Ini jatuh-jatuh nih, terkejut. Itu mundur atau bagaimana cara pikirnya? Di zaman Malikundang hidup surga tapak kaki ibu. Bukunya di Gramet nggak ada bukunya Kak. Bukunya sama penulisnya ya, nggak ada bukunya. Saya tidak setuju. Saya bilang sama penulisnya, saya tidak setuju buku ini diiniin. Takutnya disalahgunakan. Karena buku ini sebenarnya tembus menjadi buku. Ini tembus sebenarnya di Muhammadiyah ya, buku ini ya. Jadi Bapak Din Samsudin itu setuju dengan buku ini karena apa? Di sini tidak ada cerita agama ya. Di buku ini tidak ada cerita agama. Namanya juga Universal Concept of Logical Thinking ya. Jadi di sini universal. Semua orang beragama bisa baca buku ini. Buku ini hampir dimasukkan menjadi kurikulum di universitas. Ya. Waktu itu tidak ada yang melirik buku ini. Saya yang door to door. Giveaway jawab pertanyaan. Iya, komen aja. Komen aja, nggak yang berat-berat. Nggak aku suruh kalian joget-joget pakai lagu. Ih, abang jahat. Aku tuh cinta. Maria Walanda Maramis. Apa itu? Perempuan setelah menikah surganya ada di suami, tapi kalau laki-laki sudah menikah surganya tetap di ibunya. Ya enggak lah. Hari gini kan kita menjunjung tinggi kemanusiaan. Ketawa dia. Enggak lah, masa disuruh pargoy gimana sih? Agak sebel liatnya, walaupun dia tahu bagaimana laporan orang tuanya, jangan statement begitu harusnya. Mbak, tanggapan mengenai penghinaan Hanoman. Saya sudah bahas di story. Tidak ada yang boleh menghina kepercayaan orang lain. Ya, Milov itu salah. Karena emosinya dia menghina. Dia nggak paham Hanoman itu siapa. Sri Hanoman itu adalah manifestasi dari seorang ksatria di dalam agama Hindu. Manifestasi dari siapa? Dewa Siwa. Ya. Jadi tidak boleh, Milov salah. Tapi Niluh juga salah. Dia persekusi, dia seolah-olah menjebak dan melemparkan video-video dan foto-foto itu beredar tanpa persetujuan kontennya. Gua nggak tahu ya, karena gue lihat di TikTok seperti itu. Dua-dua salah. Kalau kalian mau ngebela salah, kalian dua-dua itu salah. Dua-dua salah ya. Yang satu pasalnya penistaan agama, yang satu penyebaran apalah gitu. Coba aja deh carilah pengacara yang tahu, gue nggak paham. Vera Ambon, wanita nasional. Iya Kak, kayak Ratu Sima. Jadi kalian lihat ya, nih gue kasih clue ya. Kalian pilih siapa, Laksamana, Malahayati. Terus nanti kalian buat. Karena apa kalian suka? Apa kelebihan yang menonjol yang membuat kalian terkesima? Ratu Sima, Laksamana Malahayati, Ratu Sima, Dewi Gayatri. Terus nanti gue siapa lagi ya? Oke, nanti gue kasih di story. Gue kasih jeda setengah jam atau sejam. Kalian cari clue-nya. Gue udah kasih clue-nya maksudnya. Tuh kan gue kalau belum ngopi kayak gini deh. Gue kasih clue-nya, kalian tinggal sebut namanya, kalian pilih siapa dan karena apa. Itu aja. Apa yang membuat kalian sampai wow gitu, amazed banget gitu. Dewi Persik.
Bagi bukunya sekarang nih Kak Bel. Nanti lah, sabar lah kalian pun. Kak ente kadang-kadang ente ya, pusing. Oh nanti di situ aku buat lagu itu aja mon. Ente kadang-kadang ente. Mak jangan lupa ngopi mak. Iya mak, iya nak. Gangga. Kapan Batino masuk kandang Kak? Tanya sama polisi, itu berproses. Nanti BAP dulu, bukti-bukti dulu, banyak prosesnya. Ya. Kalau dalam ajaran Islam ada hadisnya memang seperti itu. Tapi begini Kak, setahu saya ya. Kenapa dibilang seperti itu? Lalu si wanitanya saking mentaati suaminya karena dia berpikir adalah surga di telapak kaki suaminya, maka dia tidak melihat jenazah ibunya. Dia tidak melihat jenazah ibunya. Ternyata ada penjelasan di beberapa ulama itu dikatakan suaminya tidak tahu kalau ibunya meninggal. Kalaulah suaminya tahu, pasti suami memberi izin untuk melihat ibunya, begitu. Suami yang baik tidak akan menyuruh istrinya menjadi manusia terkutuk karena berdosa kepada yang melahirkan. Ya, catat. Jangan nggak dicatat, nggak suka aku. Abang ini borongan Sri Kandinya. Sri Kandi, Sri Anjani, Kandi, Gayatri. Betul, Tribuana. Bang, thank you banget bang. Gua mau love lu tapi gue udah punya laki. Gue pokoknya sayang sama lu bang. Dia ada Ratu Sima, dia ini semua. Kayak mana caranya mon? Bukan, maksudnya gue mau tahu ini gini ya, di capture ya. Ini kalau gue capture, lu aja deh yang capture dari handphone lu, nanti dia mati nge-lag. Halo, kakak kalau ketemu boleh peluk nggak? Boleh asal nggak bawa ketek ya. Peluk boleh asal jangan bawa ketek. Capture mon, udah ada pin ya? Nama-namanya gue lupa. Kakak kalau ketemu boleh peluk nggak? Boleh asal nggak bawa ketek ya. Peluk boleh asal jangan bawa ketek. Betul, suami seperti apa yang harus dituruti, benar banget. Udah mon? Jangan bentar dong sekarang. Iya ini. Bokete. Halo Sairawan cintaku. Kalian nggak congratulation for me, to me. Gue udah centang biru loh. Kenapa gue centang biru? Ini pada fansnya Nikita sama Nilu ini terlalu over confident ya. Dari kapan-kapan jauh bahala gue tuh udah punya URL di news artikel. Gue nggak tahu caranya verify gimana. Baru gue buat kemarin. Pakailah URL dari news artikel. Berisik mon suara gue nggak suka sama itu, kecilin. News artikel gue masukin, ternyata di approve. Bukan karena Nikita, bukan karena Nilu. Ngaco deh. Nih kalian, gue nggak kenal kok sama lu. Lu nggak kenal karena lu follow Lambe Turah. Kalau lu follownya Habib Kribo, lu follownya Permadi Arya, lu pasti kenal gue. Astaga. Kak Centang Biru sekarang berbayar katanya. Bayar pun nggak apa-apa sayang. Iya dong, karena Centang Biru kan banyak ambil endorse. Harusnya mereka bayar pajak. Gue setuju sih, gue setuju. Kak, gimana cara buat Centang Biru? Di account, verify account, ya verifikasi account. Di situ masukin, nanti dia ngedata sendiri. Kalau misalnya lu pernah diberitain di portal media, koran digital, ya kan? Contohnya apa Kak? Detik.com, Liputan 6, kayak gitu-gitu. Bisa kok, dimasukkan aja URL-nya, URL ya. Masukin aja gitu, nanti di approve sama dia. Kalau memang kalian itu adalah seorang public figure, atau misalnya gini, yang paling tepat itu kalau misalnya gue kan masuknya influencer ya. Kalau cocok dia lihat, dia review, maka di approve. Tapi kalau misalnya kalian buat di situ kalian public figure, terus nanti di dalam verifikasi itu kalian buat kalian penyanyi. Pas dicari di Google media online yang kalian masukkan URL-nya,
ternyata kalian ini tukang masak yang nggak di-approve sama dia, jadi harus sejalan gitu. Kakakku pantas dapat centang biru. Makasih Kak Cila. Tadi disebut kok nama Vera Ambon. Itu siapa tadi Vera Ambon? Siapa? Gue nggak kenal. Tadi gue baca ininya apa? Baca komennya. Emang Vera Ambon siapa? Apakah followernya harus? Nggak tahu sayang. Nggak tahu, gue cuma coba-coba duluan. Warna tanda suci dari Hindu. Terima kasih sayang. Berarti aku dapat buku ya. Siapa Vera Ambon? Kenapa emangnya? Ada masalah apakah? Ya tukang masak Eke dong. Makanya kakak buatnya chef kalau kayak gitu. Kalau kakak buatnya sesuai genrenya, bisa centang biru. Contohnya beli Bawanta ya. Dia kan buatnya dia itu apa ya? Sport trainer apa gitulah. Centang merah putih nggak ada kak. Pengen aku kayak gitu kak. Kak bahas live buncor kemarin nggak? Gue belum lihat apa-apa sama sekali. Postingan saya di like sama centang biru. Halo Made, akhirnya live, kangen anjir katanya. Gue juga kangen. Moga Akak sehat selalu, amin. Kak boleh cerita Dewa Krishna, khususnya Radha Krishna. Saya kurang memahami untuk cerita tersebut. Yang saya tahu Basudewa Krishna di dalam Mahabharata adalah seorang penasehat perang, ya, yang membawa perubahan atau tatanan kehidupan. Sampai di sana. Untuk yang lain saya nggak paham. Vera Ambon temannya Bunda Korla yang tinggal di negeri, dia dukung Zanzabella. Oh gitu, bukunya dapat nggak? Boleh. Kakak tinggal di mana? Di luar negeri. Gue kirimnya ke luar negeri pakai FedEx kak, serius lu. Bella, I miss you. Selamat atas centang birunya. Siap kakak. Ini udah lu capture nggak tadi yang Sri Kandi, Sri Anjani, Sri Sumbadra? Monik buat kopi nggak enak deh hari ini. Abis tapi. Serius? Oh belum. Kak gimana ya tenggelam suami nggak bakalan selingkuh sampai sumpah mama mati. Kak gimana ya tenggelam suami? Gimana? Suaminya tenggelam karena dia selingkuh. Gimana kak? Jangan aku sampai kayak Bunda Korla. Tenggelam suaminya, selingkuh, tenggelam. Siapa namanya? Lagi liburan serius gue dapat buku. Lagi liburan kakak di mana? Kakak kalau Jabodetabek ku kirimkan bukunya. Kakak DM ya. Tapi kakak jawab lah, janganlah kayak gitu kak. Kakak nyalip mereka, ya kan? Netizen yang 3 juta jiwa di sini. Halo Kak Yet. Hanyut suaminya. Iya gue nggak ngerti. Oh lagi Bekasi, oke. Siap ya kak. Kakak jawab dulu nanti ya. Kalian juga harus ngalah ya sama Kak Vera. Udahlah 20 nggak ku iniin lah, nggak ku ganggu buat kalian. 1 buat Kak Vera berarti 21, satunya buat Kak Vera. Udah Kak Vera nggak usah ikut challenge ya. Tapi kakak harus komen kak, kakak harus fair, oke? Kakak tinggal pilih nih, ada Sri Kandi, Sri Anjani, Sri Sumbadra, Sri Kandi, Kak Gayatri Rajapatni. Terus kakak buat, kenapa alasannya kakak memilih ksatria wanita tersebut ya? Di bawah komennya yang Zanza mau dipeluk. Oke lah, gue sebenarnya belum pak, gue belum ini sih kak, belum nyatu rohnya ya. Kakak Bali milik Mbok kak, set no. Bali punyaku, punya Monik, punya Bunda Korla, ya. Bali punya siapa? Punya Vicky Prasetyo, punya Aldi Taher, semuanya. Saya kasih tahu sama kalian. Dari Sabang sampai Merauke
itu Indonesia. Tidak ada yang boleh mengklaim milik dirinya sendiri. Orang Melayu nggak boleh masuk Bali. Orang Jawa nggak boleh masuk Bali. Itu nggak ada, sayang. Tidak ada, kita jaga bersama-sama. Walaupun aku nggak di Ambon, nggak di Maluku, nggak di Papua, ada yang buat rusuh di sana, saya harus speak up soal itu. Kenapa emangnya? Saya warga negara Indonesia. Ini Nusantara. Paham? Jangan sampai aku orasi di sini. Udah ya. Bali punya Indonesia. Ada-ada aja. Kalau kayak gitu, jangan didengerin deh perkataan-perkataan yang membuat ricuh. Minum kopi, Mak, biar ngumpul arwahnya, ya. Kata-kata Garda Milita Nusantara. Bali punya Paradise Island. It's a dog. Kintamani namanya, ya. Bali yang anjingnya terkenal adalah Kintamani. Ada lagunya, anjing Kintamani dibeli dari Pulau Bali. Gitu. Ngemil es batu nggak? Serasa Bali punya dia sok-sok banyak aturan. Sebenarnya gini, netizen itu banyak yang nggak paham. Dipikir gue itu, tapi gue udah bahas diril, basi ah. Bahas lagi nggak kira-kira? Tujuannya kan sama, kenapa nggak bersatu aja, Kak? Nggak bisa bersatu. Tadi awalnya saya berpikir dia itu adalah sobat NKRI. Ternyata, wow, sama. Dia bawa-bawa suami saya, dia membungkam demokrasi saya. Ketika saya reaction, padahal saya nggak ngomong apa-apa. Cuman bilang, Mbok, hebat Mbok, marah-marahin bule. Tapi kalau bisa, maki-makinya jangan di depan kamera. Itu yang gue bilang. Karena apa? Setiap dari permasalahan, targetnya itu adalah solusi. Bukan proses mencari solusinya. Bukan. Salah. Itu akan membawa dampak negatif. Buat apa? Pandangan ekspat, pandangan orang luar. Kita nggak boleh sombong. Gitu. Ya. Nah dia marah. Orang gue cuma reaction. Gue pikir kan biasa ya reaction. Erick Thohir aja di reaction nggak apa-apa. Ya kan kita nggak memaki. Kita bilang setuju. Sama kayak Milov. Ya nggak ada yang membenarkan Milov. Tapi Nilu juga salah. Gitu aja dia bawa-bawa suami gue. Ngancam-ngancam. Makanya gue bilang dia pernah gue somasi. Ya, dan mau gue LP kan, tapi dia nelpon aktivis, gue nggak usah sebut namanya, aktivis yang kita tuakan, yang gue hargai. Akhirnya gue tidak melanjutkan laporan itu, kalau nggak dia masuk penjara. Benar. Begitu. Apa bedanya dia sama ormas preman kalau kayak gitu? Benar. Nggak ada yang menyalahkan, jagalah Bali. Jaga, tapi jangan juga melangkahi pejabat-pejabat yang berwenang. Contohnya apa? Di sana ada pecalang. Pecalang itu polisi adat, ya, itu. Ada juga penegak hukum namanya polisi, ya, belum ganti namanya jadi polisian, ya, belum ganti namanya jadi polisi land, ya, masih polisi namanya. Terus laporkan saja, ajak bicara. Kalau dia nggak bisa, karena yang gue lihat bukan Milov duluan yang teriak, digebrak. Wah, gue juga kalau digebrak begitu nggak terima, coy. Gimana sih? Semua ada aturan lah, nggak bisa juga. Saya juga aslinya nggak seperti live streaming ini. Kalau ketemu orang, coba tanya yang sudah ketemu saya nggak begini aslinya. Ini karena live streaming, oke. Tapi kalau kita, di dalam polemik, di dalam suatu polemik, itu nggak boleh kita itu mempersekusi. Ya, nggak boleh, apalagi menjebak, nggak boleh. Kalau dia teroris, polisi yang menjebak dia, oke. Ini kan, ya udah, jangan langkahi pejabat-pejabat berwenang. Niluh itu kan bukan pejabat. Niluh itu kan cuman cuman orang yang mendeklar dirinya adalah pelayan rakyat. Tapi dia itu bukan pejabat. Gimana sih?
Dia bukan pejabat. Jadi kalian harus tahu, dia itu warga biasa yang mendeklar dirinya sebagai pelayan rakyat. Tidak diakui oleh negara. Karena dia bukan pejabat, dia bukan DPRD, dia bukan DPD, dia bukan. Gimana sih, gue pusing deh. Begitu, simpatisan relawan. Iya. Jadi seharusnya dia harus membawa kemana? Ke Pecalang. Kalau itu urusannya dengan adat. Ke Pecalang dulu, baru ke tetuah adat. Di sana kan ada, apakah itu pedanda kah, apa itu gitu. Nah, kalau sudah tidak bisa, ya sudah. Kalau gue dibentak begitu, gue bilang, oke, my love, tidak apa-apa. Mari kita pergi ke jalur yang berwenang. Pecalang, tetuah adat, atau polisi. Ketika memang dia terbukti melakukan pelecehan agama, ya kan? Silahkan laporkan dia. Tapi setiap tersangka, jangankan hanya pelecehan agama atau masalah-masalah yang kecil ya, pembunuh saja berhak mendapatkan pendampingan hukum dari pengacara. Nah, yang dilakukan Niluh itu salah. Nggak ada yang membenarkan on cam pakai clip on. Oh no, nggak seperti itu. Dan dia bukan orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Harusnya dia hanya menjembatani sebagai wadah untuk diberikan kepada yang berwenang. Misalnya gini, oke, Bapak Menteri Agama, gue as a influencer dengan porsinya, gue tidak bisa bertindak turun lapangan langsung menggerebek orang tersebut. Gue hanya bisa menyuarakan. Di situ porsi gue, namanya tupoksi. Coba kalian Google tupoksi, ya. Gue bilang begini, Bapak Menteri, tolong kasih izin orang yang ingin beribadah. Bukan gue yang mencomot orangnya, gue hadili, bukan. Ini negara hukum, semua dengan aturan, semua ada struktur, semua ada prosedur. Begitu. Jadi jangan kalian cuma bilangnya pansos. No, tidak ada kata pansos buat influencer. Ya, paham kalian. Tugas pokok dan fungsi, benar. Itu tupoksi harus dipahami. Apalagi dia calon pejabat. Niluh, kalian boleh rekam ini dan kasih sama dia. Niluh Jelantik, kamu jangan lupa. Dengan reaction saya yang biasa, bahkan garisnya adalah saya sepakat dengan kamu menjaga Bali dari orang-orang yang tidak ikuti aturan. Ya, saya hanya bilang, jangan teriak-teriak di depan kamera dengan kamera seperti ngonten. Beberapa ekspat itu DM saya, mereka bilang apa? Kami bersedia diberi sanksi atas kesalahan kami, tapi kami tidak bersedia diperlakukan tidak berperi kemanusiaan atau diarak-arak. Mereka juga kalau mau melapor bisa, ya, dipersekusi seperti itu. Niluh Jelantik, kamu harus ingat, ya, kamu pernah membungkam saya yang aktivis dan influencer sosial politik hanya karena reaction saya. Kamu membungkam saya untuk tidak berbicara dan tidak mereaction hanya karena kamu tidak senang, hanya karena kamu anti kritik akut. Kamu membungkam saya dengan mengancam saya akan membongkar masa lalu suami saya. Kamu harus ingat, kamu bukan orang yang baik, wahai Niluh Jelantik. Saya kasih tahu, itu terjadi 2 September 2022. Saksinya apa? Silahkan dia tunjukkan surat somasi yang saya layangkan kepada dia. Dia bersalah. Ngapain dia bawa-bawa keluarga? Orang saya reaction biasa. Dan sewaktu itu saya menganggap dia sebagai sobat NKRI. Loh, gue kaget. Gue kaget kok begini reactionnya. Aku pikir teman. Ya, ternyata kuman. Begitu. Jadi kalian harus tahu. Jangan kalian cuman bilang, Zanzani di mana-mana nimbrung. Hey, dia pernah membungkam saya yang influencer dan aktivis untuk tidak mereaction dia dengan dia mengeneralisasi, melebar-lebarkannya dengan apa? Padahal yang saya bilang Mbak Niluh, ya, harusnya itu personal, individu. Tapi dia luaskan itu. Kamu tidak usah mengurusi Bali kami. Kamu tidak usah mengurusi masyarakat Bali. Loh. Kenapa lu jadi melebarkan dan membawa-bawa massa? Saya memprotes kamu. Saya memberi saran buat kamu, wahai Niluh Jelantik, sebagai personal yang katanya pelayan rakyat.
Kalau lu jadi pejabat seperti itu, lantas yang bersuara seperti saya yang kontra, kau dengarkan apa tidak? Itu. Begitu ceritanya guys. 2 September 2022. Udah lebih dari gubernur Bali sih dia Nilu itu. Iya. Jadi di sana banyak pejabat. Di sana banyak pejabat dan mereka tidak tutup mata soal itu. Kalau memang mereka tidak mendapatkan informasi yang update, ya silakan kau yang sebagai aktivis katanya dan sebagai pelayan rakyat tersebut menjadi media untuk menyampaikan kepada pejabat yang berwenang. Bapak, saya telah mengetahui kejadian ini di lapangan. Bapak polisi, Bapak pecalang, ini ada seorang wanita turis lokal. Dia ini berfoto menggunakan jari ini. Katanya dia berbicara soal norma baku. Tapi dia melupakan etika dan prosedur. Coba, gimana? Nggak bisa begitu. Saya berhak berbicara. Profesi saya apa? Influencer. Saya akan menangkap kejadian apa yang terjadi dan menyuarakannya, membantu untuk menyuarakan. Begitu saja, simple, nggak ada influencer yang pansos. Lantas ketika saya mereaction Bapak Erick Thohir dengan kebijakannya, atau Bapak Prabowo, Bapak Jokowi dengan kebijakannya, masa saya dibilang pansos? Kenapa? Kalau gua mau pansos, lu tahu sendiri gua harus pansos sama siapa. Ini gimana sih? Gue bingung deh. Makanya saking sok-sokan bayar orang banyak untuk menghamba. Iya, sekarang ya kalian lihat kamera on, clip on, mic on. Gimana? Gue nggak bilang gue itu membenarkan orang yang bersalah, tidak lah. Gitu loh. Sedangkan saya yang sama-sama pejuang NKRI aja, dia bisa begitu kan? Nggak bisa pejabat itu anti kritik, tidak boleh. Pejabat itu pelayan masyarakat yang sebenarnya, yang diakui oleh negara, ya. Dimana mereka itu melayani masyarakat dengan segala pola pikir yang berbeda, mengayomi, begitu. Centang biru karena ini itu dibahas. Lu tahu apa? Lu Hasibuan kenapa sih? Blok aja deh. Kampungan banget orangnya. Untuk menjadi centang biru itu mudah sekali ya. Begitu. Salut juga sama Milov, langsung dilawan ketika harus dilawan seperti itu. Tidak ada orang bersalah sekalipun dia mau dibentak-bentak seperti bukan manusia dewasa. Jangan merasa dirimu baik. Kau persekusi anak kecil waktu itu. Ya, anak 14 tahun. Oke, dia salah. Itu 14 tahun. Kenapa kau teriakin di jalan dengan kamera sampai anak itu lari ketakutan? Oke, dia berbuat salah, coret-coret. Ya ampun, anak 14 tahun mencoret-coret. Oke, dia bersalah. Tapi kenapa kau teriakin, kejar-kejar di jalan sampai dia ketakutan? Perlindungan anak di mana? Apa karena dia bukan anak Indonesia? Lalu kau seperti itu kan? Pakai hati nurani sebagai seorang ibu. Gak usah pandang dia warga negara mana. Kalau yang melakukan anak Indonesia seperti itu, apakah kau akan lakukan hal yang sama seperti itu? Enggak kan? Jangan begitu, sentimen. Jangan. Ngaku nolak Anies tapi ngikutin jejak Anies. Benar. Merasa Bali milik dia. Kalau nyerang dia nih, senjata dia tuh mengatasnamakan Bali. Benar banget. Benar banget. Dia selalu begitu. Padahal kita reaction atas nama dia ya. Tapi nanti dia bawa-bawa Bali. 4 juta sekian jiwa Bali. Padahal enggak. Padahal gue juga banyak fans di Bali. Gue banyak followers di Bali. Kami nggak ada masalah apa-apa. Ya kan? Dia mengatasnamakan, ngaku-ngaku. Terlalu pede. Terlalu pede. Kak, tanggapan kakak ketika Milo menyebut nama. Salah. Kan gue udah bahas sih, sorry. Jangan diulang-ulang lagi, capek gue. Ngeri dah kalau Nilu sampai jadi gubernur Bali, bahkan bakal jadi the next Anies dan the next Jakarta. Ya, pasti. Karena coba kalian survei sendiri. Atau kalian coba reaction dia. Apa tanggapan dia? Nggak bisa begitu. Gue berapa banyak dimaki orang. Gue berapa banyak diserang. Tapi gue nggak begitu. Nggak.
Bukan mau bilang gua baik, oh enggak, bukan begitu. Apa-apa Bali, lama-lama Bali sepi. Iya, Bali sepi karena orang males. Memang Bali itu unik, susah, susah untuk orang baru datang langsung paham, tidak, ya. Harusnya, apalagi katanya sudah dewasa, sudah tua, ya. Kalau saya lihat sih sudah tua, bukan dewasa lagi. Harusnya dia lebih lah mengayomi. Jangan gebrak meja teriak di muka orang, liatnya aja udah kayak apa gitu loh. Fokus ke doer aja, takut ya dia melulu lara bening. Jangan merembes kemana-mana. Kenapa nggak merembes kemana-mana? Terus hidup gue stuck di Nikita Mirjani. Nikita Mirjani itu laporannya sudah di Polres Jakbar, ya. Saya sudah bahas itu. Yang bilang downgrade siapa? Tidak ada downgrade. Kamu nggak kenal saya. Kalau Ende jadi gubernur, bisa-bisa WNI masuk pakai paspor, rusak. Preman banget namanya, betul. Masa begitu sih, nggak jelas. Nggak bisa begitu. Nih Bang James ini orang paham nih. Sekarang lebih I love Bali, ya. Tapi dia sering sekali membenturkan saya dengan Bali. Kamu bukan anak Bali. Loh, saya Hindu. Ya. Saya punya pura wajib di sana yang harus saya kunjungi. Siapa kau, Nilu Jelantik, bilang-bilang begitu sama saya? Bali itu Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke adalah Indonesia. Siapapun berhak di sana. Kalau tidak paham dengan tata aturan dan berkelakuan, silakan tegur. Apalagi itu kota wisata. Jangan sampai orang bilang ribet banget deh. Orangnya kayak gini, sementara pejabat-pejabat di sana itu nggak kayak Nilu Jelantik. Mereka tidak seperti itu, mereka baik-baik. Masyarakatnya baik-baik, ramah tamah. Nanya aja, motor aja nggak dikunci, nggak apa-apa di sana. Kenapa Nilu Jelantik lain sendiri? Gue sebut nama asli nggak apa-apa, karena dia harus sadar. Kalau dia mau lawan gue, lu buka dulu. Ya, fotoin somasi dari gue waktu itu, Nilu Jelantik, ya. Biar orang tahu lu gimana. Jangan suka bawa-bawa Bali deh. Yang gue sedang reaction bukan Bali dan adatnya. Yang gue reaction itu lu. Kenapa lu minta pembelaan terus seperti itu? Ngaco. Gak begitu. Betul sekali Kak Sabrina. Zanzabella bukan orang Bali, tapi agamanya Hindu. Mayoritas banyak di Bali. Wah, buzzer Nilu panik kepanasan. Setauku, aku juga orang Bali baik-baik. Iya, suami saya orang Bali. Saya kenal banyak orang Bali di Nusa Dua, di Kelungkung, di mana ya, dimanapun yang nggak ada yang begitu. Kita salah saja. Mereka ngomong baik-baik, nggak ada di arak-arak begitu. Hanya Nilu Jelantik yang membuat citra seolah-olah menyeramkan Bali itu. Pejabatnya di sana baik-baik, engge-engge, ya, nggak ada begitu. Apa yang mau dibahas tentang doer? Laporan berjalan di Polres Jakarta Barat. Kalau tidak percaya pergi ke sana tanya ya. Hujan nggak Kak Zanza? Kakak nggak takut dikirimi Lea? Enggak. Saya punya Tuhan. Orang Bali emang baik dan ramah kok. Tapi manuvernya Nilu Jelantik itu yang bikin Bali jadi rusak, dengan foreigner jadi resah. Makanya itu yang saya katakan, kau itu dari sebuah masalah itu yang terpenting dan menjadi goals adalah solusi, bukan proses untuk mendapatkan solusi tersebut. Enggak, itu namanya pencitraan, pembodohan ya. Pakai clip on, pakai kamera di mana-mana, apa sih? Nilu itu siapa? Aku nggak tahu, serius nanya. Sama bang, aku juga nggak tahu dia siapa. Pejabat bukan, apa bukan. Bali itu milik Indonesia, hanya orang. Gua kasih tahu ya, Aji Krishna yang punya Krishna itu kaya banget. Dia mempekerjakan berapa ribu karyawan, ya. Tapi nggak ada belagu begitu, nggak ada belagu. Tapi kok mungkin maksud dia jangan rusak kampung kami. Jangan rusak kampung kami gimana sih? Siapa yang mau merusaknya? Siapa yang mau merusaknya? Kalau bule aja nggak, sampai ada statement bule nggak usah datang pun nggak apa-apa. Sampai bilang turis lokal pun nggak apa-apa, nggak datang. Yang penting ini terjaga loh. Bali itu kota wisata, gimana sih? Kecuali berubah konsepnya. Bali bukan kota wisata lagi, baru kok bisa sombong-sombong ngomong begitu.
Ngaco. Pakai logika lah, mbok. Katanya berpendidikan, katanya calon pejabat, calon senator. Nggak cocok dia jadi pejabat itu. Nonton dia pasti ini, gue tahu. Hai. Kau pernah membungkam saya ya waktu itu ya, hanya karena reaction. Kau bawa-bawa keluarga saya untuk apa? Untuk membungkam seorang aktivis dan influencer sosial politik berbicara. Kau itu jahat, ya. Seberantam apapun kita, tidak boleh membungkam hak bicara orang lain. Itu kejahatan. Bodoh sekali. Katanya laporan Kak Janja nggak jalan, ngaco. Jangan suka percaya dengan ratu hoax ya. Setahu aku Bali itu penghasilannya dari turis wisata. Makanya kalian kalau menerima, benar Kak? Makanya kalian kalau menerima informasi, jangan searah. Harus melihat dua sisinya. Nggak bisa karena sentimen kalian tidak menyukai orang tersebut, lantas apa saja yang dia lakukan salah. Lantas apabila kalian mengidolakan orang tersebut ketika dia melakukan kesalahan, kalian membenarkan itu salah. Itu pembodohan namanya. Nggak boleh public figure. Gua aja, fans atau followers gua larang ngomong yang enggak. Karena apa? Dari situlah fans itu adalah cerminan dari idolanya. Ya? Hai cewek Medan, halo. Nenek Doer, kalau Kak untuk laporan NM udah gak sabar nunggu. Semua ada prosesnya ya, semua ada prosesnya. Jangankan gue yang laporin dia tanpa uang 1.000 pun, nggak kayak kata dia itu ya, harus bayar miliaran tuh nggak ada. Dia aja laporannya, sini kita Mirjani melaporkan orang Kiki The Potters itu sampai setahun, ya, setahun, paham? Ya kan, banyak kan kasus-kasus yang dia laporkan nggak jalan juga. Jadi kenapa dia ngata-ngatain gue? Enggak, kasus yang dia itu berjalan. Bisa bahasa Bali sih enggak? Bisa sedikit-sedikit beli. Ini beli apa kakak ini? Pada nanya mulu kasus NM. Aduh, iya, nggak bisa lah lapor hari ini besok di penjara, kan ada proses. Kalian pun gimana? Kadang-kadang gue nggak ngerti. Coba kalian googling proses kalau kalian melaporkan orang, bagaimana prosesnya? Apa tahapan-tahapan yang harus dilalui? Apalagi gue nggak bayar ya, nggak bayar, ya, tidak ada. Kita buktikan sama penegak hukum. Penegak hukum harus membuktikan di kasus ini. Yang dikatakan gue benar atau tidak bayar, atau seperti yang dikatakan Nikita Mirjani, bahwasannya keadilan bisa dibeli, polisi bisa dibayar, hakim bisa diatur, ya. Jangan begitu. Halo Kak Anissa, lagi asik bahas Nurul Jelantik diubah menjadi Anies Baswedan versi perempuan. Iya, sama-sama sumbu pendek. Tapi Anies ya, gue kasih tahu ya bang, abang setuju nggak ini? Anies itu biar orang bilang dia kayak gimana pun, biar dia diserang sama influencer ya, tetap aja dia santuy. Karena dia tahu tidak boleh membungkam orang untuk berbicara. Selama tidak memaki, tidak mengusik-ngusik secara personal. Kalau kau mau memprotes Anies, ya protes aja kinerjanya, apa yang dia lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya kita protes. Bukan masalah Anies ini orientasi seksnya atau ininya, itu nggak bisa lah, itu kan personal begitu. Iya kan bang? Kalau dia kan nggak. Kemarin nih, kalau kita membahas atau mengkritis kinerja siapapun boleh. Tapi kalau udah bawa-bawa personal, kayak si Nilo Jelantik, dia bawa-bawa suamiku, dia bawa-bawa orang apa coba, padahal nggak ada hubungannya gitu. Itu yang politik jelek begitu. Kak, lips ini warnanya doang, bibir gue asli ya. Tapi lipstiknya yang ini, yang efek. Betul, nggak boleh ranahnya pribadi. Demokrasi itu ada aturannya. Kalau kalian mau ngomong kayak gue gini juga boleh. Tapi ketika kau berhadapan dengan orang secara langsung, tidak boleh seperti ini.
Ya, kalau dia bilang teriak-teriak, orang Sumatera memang begini intonasinya. Tapi orang Bali tidak seperti itu. Ya, orang Bali itu lembut-lembut. Even dia marah, ya, dia nggak begitu caranya. Ya suaminya Nilu aja bule. Iya bule, bijak banget sih kak. Udah cantik, pinter pula. Terima kasih Bang Minul Minel. Lucu namanya. Aku punya temen di Medan kak. Penasaran tato di lengan itu kak, gambarnya apa? Ini Dewa Siwa. Mbak, kasus NM sampai mana? Nggak sabar. Gue capek deh. Gue nggak mau ulangin lagi. Nanti kalian lihat aja, pasti ada yang share nih video. Lantamnya Kak Janja ini yang kita suka, tegas dan berani. Iyalah, betul-betul itu bang. Makanya memangnya yang kerja di Bali itu cuman siapa? Nggak ada. Nilu itu nggak kerja apa-apa buat Bali. Dia bukan pejabat. Dia relawan doang. Yang mendeklar dirinya sebagai pelayan rakyat. Dia bukan pelayan rakyat negara, bukan. Kalian harus tahu. Rahayu semeton dumugi sareng sami. Rahayu. Kalau rakyat bisa kasih reaction, takut dilapor kak, makanya banyak diam. Smart. Aku dukung apapun langkahmu kak demi kebenaran. Terima kasih kakak. Orang Medan itu pintar-pintar ya. Enggak kak, kita ngomong yang rasional aja. Kalau kita masih rasional, masih masuk di akal lah itu. Tukang klaim berarti. Iya di sana ada anggota, ada pejabat-pejabat. Kalau adat ada pecalang, ya kan? Ada tetua adat, ada polisi. Kalau masuk unsur pidananya ada polisi, laporkan saja. Diajak ngomong baik-baik, mediasi nggak apa-apa. Tapi konteksnya dia siapa? Konteksnya oke, pelayan masyarakat. Oke, saya relawan dari Bali, Milov. Saya mau kasih tahu kamu, yang kamu lakukan itu salah. Jadi kalau Milovnya kencos, saya tidak bermaksud melecehkan ini itu, oke. Kamu tidak bermaksud melecehkan, oke. Ya udah, ini ada tetua adat di sini, ada pecalang, tapi jangan on cam kok kamerain. Nggak ada manusia yang bersalah pun kalau diteriain begitu. Dia kan manusia dewasa. Terlepas dari gaya hidupnya seperti apa, nggak pantas lah digituin. Milov orang Indo kak. Ada buzzer ende kepanasan loh, biarin aja. Biar dia tahu. Ya, biar kalian tahu. Mbok Nilu Jelantik itu pernah membungkam saya untuk bilang apa? Hei, Nengah Adiputra, suruh diam istrimu, jangan senggol-senggol saya. Loh. Emang gua ngapain? Gua aja nggak pernah bawa-bawa laki dia. Reaction tentang isu sosial kok jadi begitu, gue pikir. Ya kan? Tobat, buzzer ende tobat. Nggak masuk di akal. Nggak usah nanya Nikita Mirjani, laporannya itu sudah di Jakarta Barat dilimpahkan. Nggak ada downgrade. Kalian lihat aja prosesnya ya. Kalian nggak bisa mendesak gue juga bilang harus kak cepet lah kak cepet. Nggak bisa cepet-cepet. Semua ada aturan, semua ada prosedur, semua ada tahapannya. Jangan suka-suka kalian juga lah. Kak cepetlah kak penjarakan dia. Lapor BAP. Saya harus menguraikan segala bukti-bukti. Ya. Ada prosesnya lagi, tunggu 2 minggu, 3 minggu lagi, bahkan sebulan, 2 bulan bisa. Baru datang lagi, kedua, belum final. Halo kak. Nggak usah dilayan yang minta bicarain kasus Nikita Mirjani, sudahlah. Betul Bang Jem, nggak perlu lagi. Kalian tonton aja nanti, kalian Google, lihat beritanya. Oh influencer kok foto-foto pakai jari tengah gitu, lucu ya. Lebih lucu lagi Mbok Nilu. Udah tahu si Milov itu orangnya selengean, ya kan? Mau-mauan begitu, kan jadi dibilangin gila sama si Milov. Gila lu, iblis lu, setan lu. Kan iyalah, namanya orang berantem udah hilang logikanya. Pasti hilang logikanya.
Dia ngerasa dia dipersekusi dong. Fokus ke Nilu. Halo Kak Mustika, percuma ngelawan Milo, berarti sama-sama otaknya sama dia. Iya, harusnya kalau gue jadi dia, gue serahkan aja pada yang berwenang. Kalau Nilu kan tidak berwenang. Nilu siapa? Gak usah begitu, dia panas kalau dikritik. Panas banget dia. Nanti diposting-posting sama dia di reelsnya. Kan kampungan begitu. Aktivis apa itu, sumbu pendek. Kayak ormas ya jadinya. Iya. Plesengan, iya Kak. Kakak Kalibah. Iya kan Bang Jem. Hadir Kak Medan Kisaran, sapa dong Mbak. Halo Kak Amisa. Raffles Hills Cibubur hadir. Raffles Hills Cibubur. Raffles Hills ini yang tempat nongkrong-nongkrong yang tinggi di atas itu kan? Ini juga ntar di post. Iya, pasti di post sama dia. Biarin aja, makanya gue sebut namanya lengkap-lengkap ya. Jadi jangan lari. Kayak gue bahas Veda ya. Gue bahas Veda. Gue menjawab Veda. Gue menjawab sapi berdasarkan Veda. Wah, dia bawa adat, bawa masyarakat Bali. Padahal apa sih? Gue nggak bicara adat. Gue tidak bicara masyarakat Bali. Gila ya aku rasa. Bener deh. Nggak masuk di akal deh. Oh, perumahan. Oke. Bagaimana kalau pihak yang berwajib tidak bisa dipercaya lagi dan tidak pernah menganggapi laporan warga? Siapa yang bilang seperti itu? Itulah tugas kami influencer. Ya, untuk menjadi corong kalian. Semua berjalan kan ketika kasus viral, semua berjalan kan. Mungkin kalian harus berpikir positif juga sama penegak hukum. Mungkin mereka tidak dapat informasinya. Kalau udah rame baru mereka dapat informasinya. Oh Pak, ternyata ada kasus kayak gini-gini, baru ditangani. Begitu. Ya kan? Begitu. Kita juga jangan suka nyala-nyalain juga. Masalahnya gini, kayak kalian juga, kayak gue kemarin bilang, kalian mendapat perlakuan tidak layak atau dikriminalisasi ya. Tapi kalian cuman bilang bahwa memang kita seperti ini. Kan enggak, lo bertindak, berbuat apa yang sudah kau lakukan. Enggak mungkin kalau usahamu sudah penuh, media tidak meliput, influencer tidak mengangkat berita tersebut. Enggak mungkin. Setiap berita yang sudah diangkat ke media itu pasti ditangani, pasti. Makanya kalian jangan suka musuhin orang. Oh, kok bilang, wah kakak ini bahas ini bahas itu. Loh, tugas saya, profesi saya. Kok bahas ini bahas itu gimana?